kita akan berbincang-bincang seputar kewajiban perpajakan UMKM. Iya, UMKM. Nah, saudara pendengar, sebagaimana Anda ketahui, kita sudah kayaknya malang melintang, akrab banget gitu ya dengan apa yang disebut dengan kata-kata UMKM gitu ya, UMKM. Nah, tapi masih ada pengertian atau indikator-indikator UMKM itu sendiri yang kita masih agak simpang siur begitu. Nah, apa sih yang disebut dengan UMKM itu sebenarnya? Berikut akan dijelaskan oleh Pak Aprianto. Silahkan Pak. Iya, terima kasih Bunda Neri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pendengar Radio Tuntung Pandang Tanah Laut, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di Inspirasi Pagi ini. Dalam pagi hari ini kita memang sengaja untuk membahas terkait dengan kewajiban perpajakan UMKM. Kemarin kita udah PPH Badan, sekarang kita UMKM. Nah, ini pertanyaan menarik dari Bunda Neri. UMKM itu kayak gimana? Iya. Karena semuanya punya argumen sendiri. Iya, saya ini UMKM gitu, saya UMKM mengklaim sendiri lah. Kita lihat sebenarnya UMKM dari sisi di peraturan, jadi di peraturan pemerintah nomor 7 tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (PP UMKM). Itu diatur bahwa UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil dan menengah. UMKM adalah bisnis atau usaha yang dijalankan individu, rumah tangga dan badan usaha. Ukuran kecil, kriteria yang dimasukkan di UMKM ada diatur di PP tersebut, Bunda Nelly. Jadi diatur di kriterianya di situ. PP nomor 7 ya, PP nomor 7 tadi. Nah, ini kita melihat di sini ada beberapa kriterianya. Ini apa aja untuk usaha mikro ini adalah yang memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan 2 miliar. Hasil penjualan tahunan sampai 2M. Iya. Itu kotor apa bersih? Kotor. Kalau hasil penjualan itu berarti masih kotor. Iya, jadi masih omset, masuk modalnya. Jadi masih masuk modalnya. Tapi ini juga udah banyak banget nih. Iya. 2 miliar. Ini tapi setahun, Mas. Iya. Jadi ini setahun 2 miliar. Jadi kalau dibagi dihitung rata-rata satu bulan mungkin sekitar 180-an ya. Iya. 180 juta ya. Jadi ini dimasukkan sebagai usaha mikro. Terus ada usaha kecil. Usaha kecil ini hasil penjualannya lebih dari 2 miliar sampai 15 miliar. Nah, usaha menengah memiliki hasil penjualan lebih dari 15 miliar sampai 50 miliar. Nah, ini kalau kita melihat dari sisi peraturan PP nomor 7, Bunda. Tapi kalau di peraturan pajak ini diatur kriteria untuk yang masuk ke kewajiban pajak UMKM. Nah, itu sedikit berbeda dengan aturan tersebut karena di aturan pajak ini terkait dengan nantinya terkait dengan tarif mana yang boleh menggunakan tarif UMKM gitu. Oh iya, begitu berarti di pajak akan ada aturan tersendiri ya terhadap lex spesialis. Lex spesialis mana yang masuk di pajak terkait dengan UMKM ini. Nah, di pajak ini diatur di PP 23 tahun 2018. Jadi dulu diatur di PP 46 tahun 2013, diperbarui lagi diatur di PP 23 tahun 2018. Iya. Lalu apa yang melatar belakangi peraturan tersebut, Pak? Karena kita tahu kan ya UMKM gitu kan, ininya seperti yang di dalam Undang-Undang Cipta Karya itu seperti ini. Nah, lalu pajak sendiri mengatur ada lex spesialisnya begitu. Nah, tentu ada alasan-alasan tersendiri begitu. Iya, jadi pertama memang kita pengen memberikan kemudahan ke wajib pajak. Jadi yang pertama niatnya adalah biar mudah. Karena yang namanya UMKM usahanya masih merintis lah, istilahnya baru merintis. Jadi kita
Jangan sampai nanti wajib pajak udah berpikir wah rumit sekali gitu. Belum apa-apa udah bilang meskipun sudah 2M gitu ya. Iya. Masih merintis ya. Jadi wah rumit sekali gitu. Makanya aturan ini dibikin untuk memudahkan wajib pajak. Yang pertama memudahkan wajib pajak. Yang kedua adalah peraturan ini dibikin agar perpajakan ini simple, sederhana. Nah, ini yang pengen diharapkan dari aturan ini. Kenapa simple, Bunda Nelly? Karena kalau setiap usaha itu seharusnya kita memperhitungkan berapa penjualan kita, berapa biaya-biayanya dihitung, operasional, modal, bahan baku, nanti baru ketemu transportasi. Nah, dihitung semua biaya gajinya berapa gitu. Lah baru nanti dikurangkan semua. Kalau nanti sudah baru ketemu itu namanya laba. Nanti kalau setelah laba ini baru dikenakan ada pajak. Pengalian pajak. Itu secara umum kalau perpajakan seperti itu. Jadi berapapun naik kena pajaknya naik turun sesuai dengan keuntungannya. Itu sebenarnya dari sisi aspek keadilan lebih adil. Karena kalau untungnya lebih besar, lebih bayar pajaknya lebih banyak. Sebenarnya. Namun sebenarnya. Tapi bagi masyarakat yang baru memulai usaha nggak akan memiliki itu. Mikirnya pasti saya carinya omsetnya lebih banyak. Jadi nggak akan memikirkan bagaimana bikin laporan keuangan gitu. Jadi sementara begitu diatur oleh pemerintah agar sesimpel mungkin begitu ya, sehingga dapat menarik perhatian lah bagi UMKM dengan ketidakribetnya. Jadi jangan sampai udah melihat di awal itu udah melihat ribetnya. Kalau orang prosesnya udah ribet gitu ya. Kesan pertama itu menentukan. Tidak menggoda. Kesan pertama itu menentukan, Bunda gitu. Jadi jangan sampai orang baru mulai usaha kesan pertamanya udah ribet duluan. Itu yang diinginkan dari pemerintah. Makanya itu ini ya pertama memang kemudahan dan kesimpulan. Memang di latar belakangnya itu, Bunda. Oke. Nah, lalu tadi kemudahan, kesimpulan itu ya. Nah, lalu hal-hal lain juga yang mungkin yang lebih krusial gitu. Apa nih yang masih ada mungkin yang latar belakangnya, atau ada unsur politik kah gitu atau gimana gitu ya. Jadi setiap regulasi pasti ada kita ngelihat ada unsurnya apa gitu. Jadi, itu dia yang pertama ingin kita dari pemerintah ingin mendukung dari sektor UMKM. Nah, kita bahwa penciptaan regulasi gitu kadang-kadang kita ingin menyelamatkan sebagian usaha ya. Jadi karena biar UMKM ini berkembang maka kita pemerintah support dalam hal regulasi, makanya mengkhususkan untuk UMKM regulasi tersendiri. Berbeda dengan tarif pajak yang secara umum itu, makanya diatur. Nah, ini kita semata-mata juga untuk melindungi UMKM gitu, Bunda. Iya. Karena memang secara kasat mata pun ya kalau UMKM ini kan banyak kepentingan yang terkait di situ begitu. Nah, sehingga secara politiknya gitu ya diarahkan untuk memang dipermudah. Di samping itu juga apalagi dalam kondisi ekonomi kita yang masih baru saja bangkit ya, baru saja pulih begitu ya. Ini sangat-sangat membantu ya kepada para pelaku UMKM kita. Nah, lalu apakah semua UMKM bisa menggunakan ketentuan khusus di PP 23 2018 ini, Pak? Ya, jadi ketentuan ini memang ada pengecualiannya. Ada klaster-klasternya mungkin ya. Jadi pada umumnya memang untuk usaha itu menggunakan, kalau yang baru awal itu menggunakan ketentuan PP 23 ini. PP 23 ini mengatur bahwa kalau memang omsetnya masih di bawah 4,8 miliar itu masih bisa menggunakan tarif ini. Kalau tadi aturan PP 7 itu kan di bawah 2,4 ya? 4,8. 4,8. Iya, banyak juga nih. Iya, jadi
Jadi kalau tadi kan stepnya banyak ya Bunda ya, ada 2 miliar ini. Iya, iya. Kalau pemerintah, kalau di PP 23 ini hanya diatur 2. Kalau masih di bawah 4,8 miliar, itu masih bisa menggunakan tarif UMKM. Berarti di bawah 4,8 dan di atas 4,8 begitu? Ya, jadi pemisahannya hanya satu, di bawah 4,8 dan di atas 4,8. Oke, baik. Kita ada di suara pendengar. Halo, selamat pagi. Pagi Bu. Iya, aduh kangen saya lama tidak terdengar nih suaranya. Apa kabarnya nih Pak? Baik Bu. Pagi Pak Apri, apa kabar Pak? Baik Pak. Silakan, hari Senin Pak, hari yang sumringah ini ya. Iya, meskipun hari belum tua. Ceria. Kalau Pak Apri ceria terus. Ceria terus, iya Pak Har, ceria terus, makanya Jarlun tadi soalnya. Makasih banyak dulu Pak Apri souvenirnya. Terima kasih. Jadi bikin miris saya nih. Oke, silakan Pak. Terkait dengan UMKM Pak, terlepas dari itu, bagaimana dengan yang penjual kelontongan Pak yang kecil? Terus terang kan kemarin saya ada ketemu usaha pedagang kecil. Nah, waktu dia mau ngambil di perbankan itu disuruh bikin NPWP. Nah, singkat cerita, pendapatannya itu paling 400, 300 lah, 300.000 per hari per bulan kan. Nah, itu apakah masuk hitungannya tuh Pak? Hitung-hitungannya gimana tuh Pak? Kalau pedagang-pedagang kecil ya parut kelapa kan, jadi tidak sampai 2 miliar lah per tahun, itu gimana tuh? Itu aja Pak Apri, masih Pak, salam sehat, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu dia betul. Saya juga tadi Pak dengarnya 4,8, 2, gitu. Kayaknya tuh kayak gede banget gitu. Iya. Nah, lalu bagaimana dengan betul kata Pak Haryanto, pedagang-pedagang kelontongan kita yang omsetnya mungkin satu hari cuma 300.000 ya, atau di bawah itu bahkan. Bagaimana Pak? Iya. Jadi nanti kita sebenarnya mau jelaskan di akhir. Tapi ini karena udah ada pertanyaan, sampaikan bahwa awalnya PP 23 ini dibentuk kita ngelihat omsetnya, kalau omset di bawah 4,8 ini mengikuti ketentuan aturan PP 23. Nah, jadi aturan pajaknya berapapun omsetnya itu kena pajak 0,5% tarifnya. Nah, namun perkembangan zaman kita mengikuti dari masyarakat itu ada ngasih masukan. Akhirnya pemerintah melalui undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan memberikan namanya omset tidak kena pajak. Jadi peredaran bruto tidak kena pajak, tapi khusus untuk orang pribadi, Bunda. Oh, bukan badan usaha. Bukan badan usaha. Jadi kalau orang pribadi, seumpama Mas Nasrullah ini usaha, dagang gitu ya, kelontongan gitu. Kalau masih omsetnya di bawah 500 juta itu tidak kena pajak. Ya, tapi tadi katanya dengan disuruh mau pinjam di bank, disuruh bikin NPWP. Nah, artinya kan ini ada indikasi Anda kena pajak ini. Jadi NPWP ini adalah hanya syarat untuk terkait dengan administrasi perpajakan. Ya perlu diperhatikan karena pasti bank itu meminta NPWP sebagai syarat untuk mereka bahwa tahu kalau kamu pinjem berarti udah ada usaha. Nah, berapapun nilainya pasti ada usaha. Tapi belum tentu semua yang ada usaha itu bayar pajak. Semua yang punya NPWP harus bayar pajak enggak ya? Belum tentu. Ini harus di-clearkan. Ini harus di-clearkan. Kan anggapan masyarakat kita ini seperti ini, kalau dibikin NPWP artinya kita sudah terdaftar nih sebagai wajib pajak. Artinya harus bayar pajak begitu. Ini belum tentu, Bunda. Jadi belum tentu orang ini untuk masyarakat di tanah laut. Jadi memang untuk kita bisa administrasi terkait dengan perpajakan itu harus ber-NPWP. Nah, tapi belum tentu semua yang ber-NPWP itu bayar pajak. Misalnya gini, ada karyawan pasti dimintain NPWP, tapi belum tentu semuanya dipotong pajak. Ada pemotongan pajaknya. Kalau di karyawan, kalau udah lebih dari 4,5 juta untuk yang single itu baru ada pajaknya. Tapi kalau di bawah 4,5 juta nggak bayar pajak. Nggak ada potongan pajak sama sekali. Ya, penghasilan. Penghasilan tidak kena pajak ada. Jadi ada penghasilan tidak kena pajak kalau memang di bawah 4,5 juta itu enggak.
Tapi kalau di atas 4,5 juta baru kena. Tapi kalau itu penghasilan ya, penghasilan bukan honorarium ya. Bukan. Kalau honorarium lain lagi. Iya. Nah, itu ini yang sering mengacaukan. Mengacaukan. Jadi kalau penghasilan itu ya gaji, tunjangan, itu penghasilan yang tetap. Kalau honorarium kan tidak tetap. Nah, itu ada aturannya tersendiri. Ini patut dipahami ya, patut dipahami oleh masyarakat kita ya. Untuk usaha dulu sebelum adanya undang-undang HPP, memang untuk setiap usaha itu berapapun omsetnya itu dikenakan, Bunda. Dikenakan, oke. Cuman kriterianya berfluktuasi begitu ya. Itu merasa nggak adil kan? Iya, betul. Saya omset cuma 50 juta sama omset yang 2 miliar sama gitu. Nah, terus enak yang karyawan. Kalau penghasilannya di bawah 4,5 juta nggak kena. Nah, kalau usaha berapapun usahaku masih kecil kena juga gitu kan. Nah, merasakan ini nggak adil. Makanya mulai tahun ini, Bunda, mulai tahun di 2022 ini untuk wajib pajak itu yang dagang yang menggunakan PP UMKM ini, yang tarif UMKM ini sampai batasan 500 juta itu tidak kena pajak. Tidak kena pajak. Jadi omset ya, Bunda, ini jangan labanya. Kalau labanya 500, omsetnya ini kayaknya udah lebih dari ini. Betul. Jadi ini omsetnya kalau udah 500 sampai dengan 500 itu tidak dikenakan. Baru setelah 500 itu baru dikenakan. Nah, gitu, seperti Bunda. Itu ya. Cukup rumit ya. Nah, makanya sebenarnya sederhananya gini, Bunda. Sebenarnya kan tarifnya semuanya UMKM itu 0,5%. Kalau kita usaha, kalau masih omsetnya 1 tahun itu di bawah 500, berarti nggak ada bayar pajak. Nah, kalau sudah lebih dari 500 itu baru mulai bayar pajak. Gitu, Bunda. Oke, ya. Seperti itu ya, Pak Haryanto. Jadi ada beberapa ketentuan tadi ya kalau untuk penjual kelontongan ya. Yang perlu digarisbawahi ya oleh para pendengar kita ya, masyarakat Kabupaten Tanah Laut, bahwasanya ya memiliki NPWP, mendaftar untuk memiliki NPWP itu belum tentu diwajibkan untuk bayar pajak. Seperti itu ya. Jadi itu tadi disampaikan oleh Pak Aprianto sebagai sebuah kewajiban administrasi. Nah, seperti itu. Oke, baik. Lalu apa? Ada apa batas waktu? Misalnya penggunaan ketentuan dari PP 23 2018 ini ya. Karena tadi dijelaskan latar belakangnya ada peraturan ini untuk membantu wajib pajak agar lebih dahulu mempersiapkan secara dini masa pembelajaran untuk melakukan pembukuan yang baik atau membuat laporan keuangan begitu. Nah, ada nggak nih batas waktunya atau mungkin deadline-nya begitu? Nah, iya. Jadi kayak ini istilahnya orang lagi belajar gitu kan. Betul. Orang lagi belajar kan harus nanti tambah pintar kan. Nggak mungkin kan belajar selamanya. Gitu. Jadi kita dari pemerintah memberikan batasan. Jadi UMKM ini kita berharap nantinya juga pengennya besar gitu kan. Nah, tidak selamanya UMKM ini menggunakan tarif UMKM selamanya. Maka di PP 23 ini diatur, Bunda. Diatur untuk wajib pajak yang orang pribadi itu kita beri waktu selama 7 tahun, Bunda. Jadi 7 tahun pertama setelah terdaftar gitu kan, atau setelah PP ini berlaku 2018 ini bisa menggunakan tarif ini. Yaitu sebesar 0,5% selama 7 tahun. Ya. Kalau misalnya 7 tahun masih berada dalam kondisi seperti itu, lanjut begitu atau bagaimana? Ya. Jadi kalau sudah setelah lewat dari 7 tahun menggunakan tarif normal. Oh alah ya. Iya. Jadi ini memang tarif hanya untuk 7 tahun pertama. Untuk orang pribadi ya. Untuk orang pribadi. Lalu untuk badan hukum, koperasi. Jadi kalau badan hukum ini kita bedakan menjadi 2, Bunda. Badan hukum berbadan hukum PT sama yang selain PT. Kalau selain PT itu apa? Ada CV, yayasan, koperasi, BUMDes gitu kan banyak gitu. Nah, untuk PT itu jangka waktunya 3 tahun, Bunda. 3 tahun sejak terdaftar ya? Ya, sejak terdaftar atau sejak tahun 2018. Kalau memang terdaftarnya sudah lama.
Jadi kalau 3 tahun, kalau yang sudah terdaftarnya lama-lama 3 tahun berarti 2018, 19, 20, 2021, terakhir 2021 sudah menggunakan tarif umum normal. Nah, untuk CV, yayasan, terus koperasi, BUMDes itu selama 4 tahun, Bunda. 4 tahun, oke. Di 4 tahun pertama ya sejak terdaftar. Iya, 4 tahun pertama. Ya ini kalau dicontohkan, Bunda, kalau kita terdaftar di April ya, Bunda, gitu. Bunda kita punya CV lah, gitu. CV apa nih? Tuntung Pandang. Iya. Oke. CV Tuntung Pandang ini terdaftar mungkin sekarang 2022. 2022, oke. Ini kan omsetnya berarti di bawah 500. Omsetnya di bawah 4,8. Oke. Berarti kan masih bisa menggunakan tarif umum ya. Taruh UMKM, gitu, oke, 0,5 gitu. Nah, ini berarti hanya 2022, 2023, 2024, 2025 karena CV. Kan 4 tahun. 2000 sampai 2025 selama omsetnya masih di bawah 4,8, perhitungan pajaknya sama 0,5% dari omset. Oh, gitu. Iya. Masih agak ngambang nih. Iya, jadi 4 tahun pertama kita masih menggunakan 0,5 ya. Iya. 0,5. Kemudian pada tahun kelima baru dihitung laba ruginya. Tetapi ketika omsetnya masih berkisar pada omset seperti 4 tahun yang lalu, berarti dia masih menggunakan itu atau bagaimana? Oh, enggak juga. Jadi batasan waktu ini memang walaupun omsetnya masih tetap, kalau waktunya sudah lewat, kan belajarnya udah nih. Iya. Nah, makanya kan. Ini belajarnya udah nih. Udah naik kelas nih gitu loh. Jadi akhirnya menggunakan tarif umum, Bunda. Oke. Baik, saya mau dengar suaranya Mas Nafis nih. Oke, Mas Nafis. Ini rumit sebenarnya, ini hanya orang-orang tertentu ya. Kalau saya memang atau orang-orang yang memang orang sosial ya. Ini kalau menghitung ini agak rumit nih. Nah, lalu bagaimana sebenarnya penghitungan pajak penghasilan dengan PP 23 tahun 2018 ini? Nah, di mana letak kemudahannya dibanding dengan tarif normal ya, atau cara menghitungnya atau besarannya atau apanya begitu, Mas? Iya. Jadi kan tadi sudah dijelaskan sama Pak Apri, sebenarnya dengan adanya PP 23 ini kan untuk memudahkan ya. Yep. Memudahkan perhitungan dari pajak pelaku UMKM itu sendiri, Bu. Jadi sebenarnya tarifnya tuh cuma 0,5%, udah dikali itu aja. Dasar pengenaannya yaitu dari omset atau peredaran brutonya. Jadi penjualan tiap bulannya nggak dilihat laba rugi ya, Bu, karena kan tadi brutonya. Nah, jadi tinggal mencatat tiap bulan berapa omsetnya, kemudian dikalikan 0,5%. Nah, kemudian perbedaannya dengan tarif normal itu, jika tarif normal kan dari laba rugi ya, Bu, harus dari laba rugi. Jadi berapa penjualan, kemudian harga pokok penjualan dikurangi biaya-biaya, pokoknya pencatatan itu harus lengkap semua baru diketahui. Nah, kalau yang tadi PP 23 kita hanya mencatat omsetnya aja, udah berapa nih penjualan kita tiap bulannya, misalnya bulan ini hasil penjualan kita 2 juta, kemudian bulan berikutnya hasil penjualannya 3 juta, atau misalnya tiap bulan sejuta sama gitu, nah, Bu. Nah, untuk tarif kalau normal kan tarifnya itu tarif pasal 17 ya, Bu, tarif progresif. Jadi ada lapisan-lapisannya kayak pegawai. Ada tingkatan-tingkatannya gitu. Golongan 2, golongan 3, golongan 4. Tergantung penghasilannya. Nah, kalau untuk tadi PP 23 0,5% aja. Nah, ini saya contohkan misalnya nih di bulan Januari omsetnya itu 1 juta. Berarti berapa pajak UMKM-nya, penal UMKM-nya? Tinggal kalikan 1 juta kali 0,5%, yaitu 5.000. Nah, 5.000 ini pajaknya kalau bulan Februari 1 juta juga, maka bulan depan 5.000 juga, dan seterusnya. Kalau misalnya 1 tahun setiap bulannya itu cuma 5.000, berarti 5.000 kali 12 begitu? Ya, 5.000 kali 12, tapi pembayarannya tiap bulan, Bu. Iya. Biar nggak numpuk kita, Bu, ketentuannya gitu. Nah, jadi untuk PP 23 2018 ini itu pajak ini bersifat pinal ya, Bu, pinal. Jadi makanya biasa disebut juga pajak pinal UMKM. Nah, maksud pinal ini apa? Artinya yaitu
kewajiban pajak penghasilannya itu udah selesai saat itu juga dihitung bulan itu juga nggak diperhitungkan kembali nanti di SPT tahunan akhir tahun, itu cuman melaporkan aja yang udah bayar, nggak dihitung lagi pajaknya. Tidak dihitung lagi, berarti tidak ada pajak terhutang ya? Nggak ada lagi karena tadi sudah tiap bulan. Oke, iya, ternyata cukup sederhana ya. Iya, di awalnya tadi kayaknya agak berumit-rumit gitu ya. Nah, ternyata setelah mendapatkan penjelasan nih cukup sederhana, kemudian juga sangat ringan ya bagi UMKM kita. Nah, lalu begini Mas Nafis, ini mungkin agak mungkin ada atau tidak begitu ya. Bagaimana upaya dari KP2KP sendiri untuk melakukan advokasi kepada para UMKM nih agar mereka memang menghitung omset mereka itu dengan benar begitu. Jangan sampai ada kesalahan atau bahkan ada kesengajaan disalah-salahkan gitu. Bagaimana? Iya. Jadi kami secara rutin mengedukasi para pelaku UMKM wajib pajak gitu Bu. Jadi biasanya kami mengadakan ada acara pojok pajak di kelurahan atau di kantor desa. Nah, ada acaranya di situ, nanti bisa diikutin kapan acaranya nanti bisa diikutin aja di sosial media kami. Nanti secara rutin nanti akan ada di situ. Jadi bagi yang ingin belajar lebih baik lagi terkait perpajakannya gitu supaya nggak salah gitu ya Bu. Iya betul. Ya, bisa hadir aja di acara kami di pojok pajak atau langsung datang ke kantor kami. Kalau KP2KP sendiri ada program rutinnya kah gitu? Sebentar, saya ingin di suara pendengar. Suara pendengar, halo selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana ini? Oke, Bu Arma. Bunda. Iya, Bu Arma. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik, selalu baik, ceria kayak Bunda. Alhamdulillah. Udah bayar pajak belum? Pajaknya pajak apa dulu? Oke, silakan. Kalau pajak ke tanah ini sudah lunas dong. Iya, sip. Oke. Bayar sendiri ke desa. Ini ya ada yang ditanyakan Bunda. Oke, silahkan Bu Arma. Kalau yang nggak terdaftar dari dengan UMKM apa tadi itu? UMKM tidak terdaftar. Istilahnya kan kita mandiri lah gitu. Seperti warung makan kayak di jalan itu. Apakah kita terkena pajak juga itu loh? Kan kita nggak terdaftar tuh kan kita mau biaya sendiri gitu. Betul. Warung makan tapi ternyata warung makannya laris manis banar. Kan laris manis. Iya. Betul. Jadi kan seandainya ada apa kan kita sudah tanya nih gampang gitu. Iya, artinya kita tidak tersalah gitu ya. Ya nggak salah kan makanya. Iya betul. Kita berusaha menjadi warga negara yang baik kan ya Bu ya. Iyalah. Gimana enggak? Betul sekali. Oke. Apalagi penggemar tuntung pandang. Iya. Oke. Nggak cakep dong kalau nggak bijak bayar pajak ya. Iya. Kalau nggak tanya-tanya Bu Arma berarti Bu Arma sudah memahami. Iya. Kalau belum paham kan wajib kita bertanya. Betul sekali Bu Arma. Oke. Baik, terima kasih Bu Arma. Saja Bunda ya. Oke. Sama bapak-bapak juga, sama Bunda. Salam sehat semuanya. Amin. Sehat Bu Arma. Oke, terima kasih Bu Arma sudah bergabung di pagi hari ini. Nah, itu tadi Pak. Nih, kalau di dalam ketentuan kan ada pajak restoran ya. Restoran. Nah, restoran, rumah makan begitu ya. Nah, lalu pertanyaannya sama Bu Arma ini tidak terdaftar ya sebagai UMKM warung makan. Tapi warung makannya laris manis Pak, sampai malam gak ada habisan orang kayak apa ini Pak? Jadi gini Bunda. Jadi terkait dengan administrasi perpajakan ini bahwa semua masyarakat itu kalau sudah memenuhi subjek pajak dan objek pajak, persyaratannya itu harus mendaftarkan diri. Sukarela. Enggak didatangin sama Mas Nafis gitu. Nah, nanti kalau udah ada datanya nanti Mas Nafis yang datang. Oh iya. Jadi pada dasarnya karena sistem kita itu sistem self assessment, jadi wajib pajaknya yang mendaftarkan diri. Jadi yang mendaftarkan diri untuk
memperoleh NPWP. Kalau saya udah punya usaha nih, saya udah punya warung banyak nih, silakan untuk mendaftarkan diri. Nanti kalau sudah mendaftar, baru dengan daftar itu punya NPWP, baru mulai kita administrasi perpajakannya. Nah, lalu kriteria rame dan tidaknya itu, nah Pak, itu kan ya ini kadang-kadang apalagi kalau misalnya kayak warung makan gitu ya, bukan rumah makan ya, warung misalnya ya, warung makan itu kan berfluktuasi ya setiap hari, jadi tidak menentu gitu ya. Kadang-kadang hari ini truk sampai 15 nih jajar ya. Jadi memang kalau sebelumnya itu pemerintah nggak ada dasar untuk yang usaha ini berapa sih peredaran bruto batasannya yang mulai kena gitu. Dulu semuanya kena. Jadi berapapun omsetnya silahkan daftar. Bayar gitu. Omset kecil juga bayar gitu. Akhirnya di Undang-Undang HPP ini pemerintah ingin ada keadilan. Maka yang setahun itu lebih dari 500 juta itu baru ada namanya penghasilan bruto tidak kena pajak. Nah, ini jadi patokan. Berarti kalau usaha saya kira-kira udah 500, berarti saya harus daftar nih, gitu, karena ada bayar pajaknya gitu. Oke, seperti itu ya. Iya. Tinggal ngitung sendiri aja deh, jujur-jujuran sama diri sendiri. Jujuran lah gitu. Karena yang tahu wajib pajak. Makanya petugas pajak itu sebenarnya kita cuma mengawasi, Bunda. Jadi karena sistem kita self assessment, silakan masyarakat menghitung, oh saya omsetnya sekian, berarti bayarnya pajak sekian. Jadi udah bisa memperkirakan. Kan udah tahu tarifnya juga 0,5%, kecil. Saya waktu itu pernah ada, Bunda, wajib pajak nanya, itu saya kenapa bayarnya pajak banyak? Lah karena omsetnya banyak gitu. Coba Padahal kalau supama kita jual barang itu 10.000, Bunda. 10.000 kalau 0,5%-nya itu hanya 500 rupiah. Kecil kan? Nah, kalau supama 100.000 aja kita menjual 100.000 itu bayarnya cuma 500. Kalau 1.005.000. Kalau 100.000 itu 500. Kalau 10.000 50 perak. Tiap 50, kalau istilahnya kita nyelengin gitu, kalau setiap ada yang beli 10.000 50. Tapi kalau udah 1 miliar, lah itu baru kerasa. Makanya yang terasa juga kalau pas sudah waktunya lama. Tidak disiplin setiap bulannya gitu ya. Oke. Lalu setelah menghitung pajaknya ya, ternyata yang tadi disampaikan agak sudah cukup sederhana begitu ya. Nah, cara pembayarannya bagaimana Pak? Prosedurnya bagi para UMKM kita yang akan membayarkan. Kan tadi sedikit sekali, apalagi yang 50 rupiah. Iya, nah itu tuh bagaimana itu? Jadi kalau untuk pembayaran, Bunda, pembayaran ini dilakukan tiap bulan. Jadi meskipun 50 rupiah itu? Kalau kecil pasti nggak akan kena, karena kan tadi batasannya 500 kan. Kalau lebih dari 500 juta baru kena, Bunda. Jadi mulai tahun ini ada batasan 500. Kalau tahun kemarin masih berapapun nilainya, spama omsetnya 1 juta kena. Tapi mulai tahun ini ada batasan 500 juta. Nah, spama ini dibayarkan tiap bulan, Bunda. Jadi spama bulan Januari nih misalnya omsetnya masih 100 juta gitu. Berarti belum ada bayar. Bulan kedua omsetnya naik nih 200, berarti 100 tambah 200 berarti belum ada yang bayar juga, Bunda. Nah, nanti kalau spama misalnya sampai Mei ini udah 500 nih. Jadi 550. Nah, 550 juta berarti yang 50 juta udah mulai kena pajak. 0,5%. Untuk pembayaran ini dibayar maksimal bulan berikutnya tanggal 15. Jadi bulan ini berarti spama omsetnya udah mulai kelebihan nih 50, berarti ini dibayar maksimal tanggal 15 Oktober. Nah, pembayarannya ini buat masyarakat nih sekalian kita sosialisasi bahwa pembayaran pajak itu bukan di orang pajak,
Jadi ke kantor pos atau bank. Jadi sistemnya pembayaran kita adalah ke kantor pos atau bank. Jadi kalau bisa bayar langsung ke KP2KP ya? Ya, jadi jangan tidak diterima. Jangan bawa uang nanti bawa uang segepok. Saya mau bayar nih. Wah, bingung kita malah bayar. Kita malah bingung. Jadi nanti pembayarannya lewat kantor pos dan bank, di kantor pajak atau lewat layanan kami itu bisa dibikinkan billingnya. Jadi billing itu kode pembayaran. Nah, nanti dari kode pembayaran tersebut nanti silahkan Bapak Ibu masyarakat ke kantor pos atau bank untuk membayarkan. Kode pembayaran ini juga bisa dibikin mandiri, Bunda. Jadi bisa sebenarnya wajib pajak bisa bikin mandiri melalui DJP online. Jadi lewat DJP online bikin mandiri dengan kode pajak 41128 PPh final dan kode store-nya 420. Itu untuk final UMKM. Jadi sebenarnya kodenya bisa bikin di rumah, bayarnya ke bank atau itu. Karena secara otomatis kalau wajib pajak bayar secara otomatis sudah masuk di kami. Jadi Bunda pagi ini ke bank bayar, 2 jam berikutnya datanya udah masuk Bunda. Bunda Nelly udah bayar nih. Langsung jadi nggak perlu lapor Bunda. Artinya setelah kita bayar pajak, setelah membuat aplikasi online tadi, berarti sudah selesai nih kewajiban kita. Jadi kewajiban untuk bayarnya sudah selesai Bunda. Nah nanti SPT tahunannya hanya lapor aja, udah tidak perlu lagi bayar. Sekali lapor SPT. Biasanya kalau Maret kita ayo lapor SPT betul. Itu tinggal lapor aja karena sudah tiap bulan dibayar. Nggak ada perlu bayar lagi. Ini biasanya begini Pak Apri. Ini ada kekhawatiran begitu ya. Kita kan sudah bayar pajak nih, pajak. Lalu pada SPT tahunan itu, nih jangan-jangan nih dipotong lagi nih pajak saya. Nah, itu ini bagaimana nih penjelasannya? Jadi biasanya gini Bunda, kita waktu mau lapor kita udah minta cek. Kalau tanda bukti pembayarannya tadi lupa, minta tolong aja ke petugas. Saya udah bayar bulan apa aja. Mungkin kan kadang lupa ya. Iya betul. Ini kelewat nih bulan ini. Ibu udah bayar ini. Yang kelewat bulan ini. Ya silahkan dihitung omsetnya bulan ini berapa. Nah nanti waktu lapor tinggal aja lapor Bunda. Karena sudah bayar tiap bulan. Jadi tulis aja semuanya gitu ya, jangan khawatir gitu, tidak akan dihutangkan gitu. Nah ini ternyata ada kesenjangan nih antara pajak yang dibayarkan setiap bulan dengan SPT tahunan. Nah harusnya sama Bunda. Iya jangan sampai beda, bayarnya sekian, lapornya lain. Gitu. Kalau misalnya kelebihan di SPT berarti harus ditagih lagi ya Pak? Iya. Kalau misalnya kekurangan dikembalikan nggak? Kalau kekurangan bisa Bunda. Jadi kalau memang ada kekurangan, maksudnya ini saya saya bayarnya kelebihan nih, kan wajib pajak udah merasa, setelah di SPT tahunan ternyata tidak nyampe segitu gitu. Tidak nyampe segitu gitu kan. Padahal kan sebenarnya wajib pajak yang ngitung sendiri. Mungkin kan salah ngitung kemarin saya salah ngitung, udah terlanjur bayar nih gitu kan. Gimana nih? Ini kan jangan-jangan hilang nih uang saya. Enggak. Jadi jangan khawatir. Nanti kalau ada kelebihan pajak, wajib pajak bisa namanya membayar untuk bulan berikutnya. Jadi namanya itu dipindah bukukan. Jadi dipindah bukukan misalnya ini ada kelebihan nih 1 juta. Ternyata bulan berikutnya saya punya tanggungan 1 juta juga. Nah berarti nanti saya nggak perlu bayar bulan berikutnya. Tapi namanya prosesnya pemindah bukuan. Tapi memang harus ada proses prosedur yang harus dilakukan untuk itu. Kalau tidak ya bisa saja dimintakan namanya pengembalian lebih bayar. Jadi bisa diminta juga Bunda. Tapi memang ada prosesnya juga. Tapi ada proses ya. Jadi jangan khawatir bukan nanti tidak akan hilang gitu ya. Saya udah bayar lebih nih. Hilang nih uang saya itu. Jangan. Itu memang haknya wajib pajak. Jangan sampai kalau memang ada kelebihan, ada prosesnya yang harus dilalui. Tapi itu uangnya nggak hilang. Nggak hilang. Oke. Saya masih ke Mas Nafis yang tadi belum selesai. Ini apakah ada nih Mas untuk mengedukasi masyarakat, untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat ini? Apakah ada program dari KP2KP ini yang secara rutin mungkin bagi UMKM ya, penjelasan pajak, penjelasan UMKM tadi, penjelasan tarif-tarifnya itu tadi bagaimana? Jadi tiap bulan sebenarnya kami rutin melaksanakan namanya ada kelas pajak gitu kelas pajak. Jadi kelas pajak itu biasanya ada yang secara online juga lewat Zoom, ada yang secara langsung. Jadi nanti
Pesertanya siapa aja nih Mas? Pesertanya tergantung acaranya Bu. Misalnya tadi UMKM berarti pesertanya adalah wajib pajak UMKM. Kalau yang karyawan gitu. Jadi tergantung acaranya apa, kelas pajaknya temanya apa gitu Bu. Nanti kalau mau daftar bisa aja langsung mendaftar Bu lewat link nanti ada di sosial media kami. Nanti dari situ bisa mendaftar untuk mengikuti. Mendaftar berarti bisa perorangan ya? Bisa. Bisa perorangan. Ya, ada linknya. Jadi di Instagram kami di Pajak Lehari nggih. Nanti bisa diikutin aja di situ, semua kegiatan kami akan ada di situ kita. Jadi kita garis bawahin ya bagi para pendengar kita ya, para wajib pajak yang ingin mendapatkan edukasi, ingin mendapatkan pemahaman yang lebih baik ya tentang pembayaran pajak ini ya. Anda dapat mengikuti di IG, di link ya, IG-nya Pajak Lehari gitu ya. Nah, nanti juga akan ada beberapa informasi di situ yang bisa diikuti ya. Misalnya ada sosialisasi, ada advokasi, ada kegiatan-kegiatan yang lain, gitu ya. Sama ada kalau mau ada konsultasi, ada yang ditanyakan langsung terkait apapun perpajakan, bisa WA kami aja Bu. Di WA kami di 0812 5806 6401. Nanti bisa ditanyakan di situ kalau mau nanya ini bayarnya kemana dan lain sebagainya gitu hitungnya. Ini nomor on 1x24 jam atau jam pelayanan. Jam pelayanan sampai dengan dari jam berapa? Jam 8 pagi sampai jam 4 sore. 08.00 sampai dengan 4.16 ya. 16.00. Nanti jangan-jangan pas tengah malam nih pas ingat nih Mas Nafis. Iya, WA gitu. Ternyata Mas Nafis nih bohong, ini enggak dibalas-balas saya. Guring juga. Baik. Para pendengar, kami masih menunggu suara Anda di 0811 5012 304. Dan ini kalau berbicara soal pajak ini seru sekali ya, karena pasti berbicara dengan angka-angka. Nah, dimana kalau angka-angka ini sedikit saja kita lengah, sedikit saja kita terpleset gitu ya, akan berakibat fatal. Ya, buktinya aja misalnya kurang atau lebih 01 ya. Iya. Iya, kan banyak sekali ya. Jadi kalau nambah 0 belakangnya itu beda angka. Nah, itu dia. Dan ini sangat-sangat berpengaruh terhadap perpajakan pajak kita ya, pajak yang harus dibayarkan. Nah, ini saya masih ke ini Pak Pri, misalnya sebuah UMKM ya, UMKM yang sudah memiliki karyawan ya, yang sudah memiliki karyawan, kemudian dari upah atau gaji karyawan itu dipotong PPh, tetapi UMKM itu tidak menyetorkan PPh karena dia merasa dia adalah UMKM di bawah 0,5% tadi. Jadi gini Bunda, jadi ada dua. Kalau UMKM ini sebagai badan atau orang pribadi. Kalau sebagai badan, dia kalau memberikan gaji itu ada istilahnya ada kewajiban untuk memotong PPh pasal 21. Pasal 21 atas betul. Gaji karyawannya. Nah, kalau atas gaji patokannya bukan 0,5. Patokannya PTKP. Jadi kalau kita memberi gaji ke karyawannya itu lebih dari, kalau single itu lebih dari 4,5 juta, itu kena pajak Bunda. Jadi kalau karyawan kita di bawah 4,5 juta itu nggak kena. Patokannya kalau karyawan itu gaji itu gaji karyawan itu PTKP-nya kalau single itu 4,5 juta satu bulannya. Kalau sudah di atas 4,5 juta itu baru kena pajak. PPh pasal 21. Yang kena pajak siapa? Karyawannya. Yang punya usaha, yang punya PT, koperasi atau apa itu hanya membantu untuk memotongkan saja. Kalau untuk orang pribadi, saya UMKM nih, tapi orang pribadi, saya punya karyawan, saya kan ngasih gaji. Nah, terus saya wajib motong nggak? Sebenarnya kewajiban motong itu hanya di di badan. Tapi kalau orang pribadi itu mau memotongkan biar karyawannya itu enak, itu bisa mendaftarkan diri untuk menjadi pemotong PPh pasal 21. Kalau enggak nanti ya
masing-masing karyawannya yang harus membayar di akhir menyetor tahun. Sendiri begitu. Wah, berat tuh kalau di akhir tahun. Karena sudah terakumulasi ya 1 tahun. Iya. Habis untuk healing ya. Iya, healing. Nah, kalau misalnya seperti ini Pak, kalau misalnya secara tidak terdaftar ya, tidak terdaftar, misalnya ini karyawan tidak dipotong pajak, nah tiba-tiba pada SPT di tahunan dihitung ternyata harus dikenakan pajak karyawan itu. Nah, ini solusinya seperti apa nih? Ya, memang akhirnya yang menanggung adalah karyawan tersebut. Kasihan banget tuh. Iya, makanya sebenarnya kalau dari sisi pemberi kerja, kalau pengen tidak membebani karyawannya, bagi karyawannya yang memang sudah memenuhi kriteria penghasilannya udah kena pajak, lebih baik dipotongkan. Tiap bulan kan nggak kerasa Bunda. Iya. Tiap bulan cuma 10.000, tapi nanti di akhir tahun karyawannya tinggal lapor aja. Betul. Kayak sama PNS itu kan udah dipotong sama kantor. Iya. Sama perusahaan-perusahaan gitu yang bekerja di perusahaan itu udah dipotong sama kantor. Jadi waktu lapor karyawan udah enak. Saya tinggal lapor saja. Tinggal lapor. Gitu. Iya. Oke. Jadi artinya lebih baiknya begitu ya, si pemilik karyawan memotong terlebih dahulu begitu ya? Iya, itu kalau memang penghasilannya lebih dari 4,5 juta Bunda. Jadi lebih enak, lebih nyaman. Bagi karyawannya juga tidak terbebani nanti di akhir tahun, dan yang diterima itu memang udah bersih, mau dipakai apa, untuk beli apa, untuk jalan-jalan gitu ya. Oke, pokoknya 4,5 deh. Enggak kepikiran gitu Bunda. Ini untuk yang karyawan Bunda. Jadi kalau yang UMKM punya karyawan sudah menggaji, kalau kayak kelompok-kelompok misalnya begini Pak, kalau kelompok-kelompok misalnya ada kelompok home industri perempuan misalnya kan, dia punya kelompok misalnya isinya satu kelompok itu 5 orang ya. 5 orang misalnya, anggaplah usaha sasirangan gitu ya. 5 orang. Nah, masing-masing anggota ini kan nanti ada omsetnya ya. Nah, ada omsetnya seperti itu. Nah, apakah itu harian, apakah itu mingguan, apakah itu bulanan. Nah, diambil patokan ketika belum sampai 4,5 dalam 1 bulan ya. Berarti bebas. Ya, jadi kalau penghasilannya belum nyampe 4,5 enggak kena, udah. Oke. Kalau untuk karyawan ya, jadi kalau untuk karyawan saya didapat gaji dari mama saya, ikut Bunda nih, Bunda usaha sasirangan, saya ikut Bunda gitu. Bunda ngasih saya cuma 3 juta misalnya, kurang nih gitu. Ya nggak berani ngomong udah 3 juta gitu. Ya udah, akhirnya lah itu nggak kena pajak Bunda. Tapi kalau seumpama saya digaji dari Bunda gitu, masih single gitu, Mas Nasrullah dapatnya 5 juta, itu kan udah lebih dari 4,5. Nah, itu baru ada pajaknya. Tapi pajaknya juga nggak langsung 5 juta itu dikenakan pajak, karena kan dikurangi PTKP dulu Bunda. Nah, ada perhitungannya. Oke. Ini UMKM. Lalu kalau misalnya orang pribadi ya Pak, orang pribadi punya usaha ya, punya usaha, anggaplah misalnya penyewaan kos-kosan. Penyewaan kos-kosan gitu kan. Jadi anggap misalnya ada 10 pintu misalnya, 10 pintu. Nah, berarti ini kan kalau kita ambil aja rata-rata misalnya 1 pintu 600, berarti 6 juta dong. Iya, 6 juta. Nah, itu berarti bagaimana tuh? Kena pajak atau tidak dia? Gini, kalau saya usahanya kos-kosan saja atau ada usaha lain. Kalau usahanya saya hanya kos-kosan saja, dan selama ini saya cuma punya 10 pintu, ya kan, 10 pintu berarti 6 juta, 6 juta sebulan. Kalau setahun nggak ada kan 500, berarti nggak kena pajak. Nah, tapi bulanannya kan berarti udah di atas 4,5. Enggak, ini kan usaha gini. Kalau kos-kosan itu kan ada pribadi ya, jadi bukan karyawan gitu. Bukan karyawan. Jadi itu usaha. Kalau usaha itu pakai aturannya itu. Jadi berapapun kalau kita usaha itu kena taruhnya itu, kecuali yang ini ada pengecualian Bunda. Nah, tadi belum kita bahas pengecualiannya. Yang namanya usaha ini yang kena UMKM apa dan yang nggak kena apa. Yang nggak kena itu yang terkait dengan pekerjaan bebas Bunda. Misalnya seperti notaris,
Nah, seperti pengacara itu dia usaha, tapi usahanya ini kan pekerjaan bebas Bunda. Jadi dia tidak boleh menggunakan tarif UMKM. Oh, begitu. Itu. Jadi walaupun dia usaha, padahal pengacaranya nih pengacara sukarela nih, Pak. Nah, nanti ada arsitek, dokter, gitu, notaris, PPAT, konsultan, itu ya dia usaha. Tidak boleh boleh. Nah, itu nggak boleh menggunakan tarif UMKM. Jadi yang 0,5 tadi. Ya, jadi memang ada perhitungan tersendiri untuk yang profesi. Kita istilahkan profesi. Baik itu profesinya menggunakan orang pribadi atau berbadan hukum. Misalnya apa? Misalnya firma kantor akuntan publik ya, biasanya kan gitu. Kalau enggak firma penilai gitulah. Itulah firma konsultan apa gitulah, itu juga tidak boleh menggunakan tarif UMKM. Walaupun memang batasannya batasannya masih di bawah 4,8. Ya, karena dia pekerjaan bebas. Ini memang pengecualian untuk khusus untuk profesi. Pak? Karena mereka profesi udah. Oh, begitu. Jadi kita bedakan di sini karena mereka unsurnya adalah profesi. Makanya yang terkena dengan tarif yang dikecualikan ini hanya untuk yang profesi, baik arsitek, konsultan, dokter, terus pengacara, notaris, PPAT gitu. Ini kan profesi semua. Berbeda dengan yang usaha. Kalau usaha kan saya memang usaha gitu. Kalau ini profesi. Itu Bunda. Oke, seperti itu berarti ya. Sama juga dengan Widya Iswara, tapi dia yang swasta gitu. Iya, benar. Iya, tanpa lembaga. Seumpama saya pengajar gitu kan. Ya, maksudnya saya narasumber ngajar jadi konsultan kesehatan gitu kan. Ngajar ke sana kemari saya kan dia tidak berlaku berarti. Tidak berlaku. Jadi taunya dari mana nanti, Pak? Apanya? Taunya bahwa dia itu sebenarnya wajib pajak yang tidak masuk di UMKM. Nanti ada namanya clue. Klasifikasi usaha. Jadi dari clue-nya itu akan kelihatan. Oh, ini clue-nya waktu daftar arsitek. Waktu daftar notaris, waktu daftar dokter gitu. Dan juga nanti juga waktu mengisi SPT. Ini kan ada pasti di atas ngisi nama, NPWP, usahanya apa itu nanti diisi. Lah kalau usahanya ini terkait dengan pekerjaan bebas itu tidak boleh menggunakan tarif ini Bunda. Jadi ini memang benar-benar yang usaha. Tapi kalau yang tadi kos-kosan Bunda jangan khawatir. Iya, saya agak lega tadi. Jadi kalau kos-kosan selama kos-kosannya belum 100 kamar gitu ya. Kalau 100 kamar baru kena Bunda. Oke, Oke, baik. Ini sudah terang benderang nih masalah perpajakan UMKM. Ya tadi juga sudah dibedakan dengan usaha profesi ya. Yang agak berkerut nih yang usaha profesi nih. Iya. Meskipun tadi sudah dikatakan pemerintah membuat aturan sedemikian rupa agar sesederhana mungkin ya untuk mempermudah, untuk memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat ya, khususnya para wajib pajak. Namun tetap kalau menurut saya tetap ya kita harus mendapat pendampingan ya, pendampingan dari KP2KP, dari orang-orang pajak ya. Jadi jangan mengambil keputusan sendiri ya ketika ini mau saya potong aja nih anak buah saya nih ya. Meskipun ya. Jadi harus tetap ada hal-hal yang tidak jelas ya. Tadi disampaikan oleh Mas Nafis dapat menghubungi di akun-akun pajak ya, atau bahkan untuk wilayah Kabupaten Tanah Laut dapat langsung datang ke kantor KP2KP ya Kabupaten Tanah Laut, Jalan Haji Boyasin, seberang Simpang Almanar ya. Pak Apri dan Mas Napin standby ya selama jam kerja di sana. Oke. Dan juga ini kabar baiknya juga ya bagi para pendengar ya, Bapak Ibu ya, para anggota masyarakat yang aktif dalam berkonsultasi dan beradvokasi kepada KP2KP
ya KP2KP membuka kesempatan dengan baik, ya kemudian juga memberikan pelayanan dengan baik, bahkan ada souvenirnya ya Pak ya. Iya. Oke, baik para pendengar setia Radio Tuntung Panang FM, sepertinya waktu kebersamaan kita sudah berada di penghujung ya, namun kita masih minta statement closing nih dari Pak Apri ya, hal-hal yang lebih penting yang harus digarisbawahi ya dalam wajib pajak UMKM ini. Silahkan Pak. Ya, terima kasih Bunda. Jadi kalau kita lihat Bunda terkait dengan UMKM ini, jadi menurut data dari Kementerian Koperasi tahun 2018 kita ngelihat UMKM ini jumlahnya hampir sekitar 64 juta gitu. Atau 99% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia, dan daya serap untuk SDM-nya sangat banyak. Yang terlibat di UMKM ini sangat banyak, dan kontribusi terhadap perekonomian secara nasional pun tinggi, hampir sekitar 60%, 61%. Nah, inilah yang topangan UMKM ini yang menjadi perekonomian di Indonesia ini menjadi lebih kuat. Kita pemerintah ini sudah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang salah satunya dari aspek perpajakan untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi untuk pelaku UMKM, baik melalui PP 23 untuk menyederhanakan administrasi dan pemotongannya, dan juga dari Undang-Undang HPP yang memberikan keadilan bahwa tidak semua UMKM kena pajak. Makanya ada batasan 500 juta bagi usaha yang UMKM yang 500 juta ke bawah tidak perlu bayar, tapi tetap lapor. Nah, jangan sampai lupa. Kita perlu laporan dari wajib pajak bahwa memang omsetnya belum menyampai 500 juta. Nah, ini diharapkan nanti wajib pajak UMKM dapat memahami kewajiban perpajakannya dengan baik dan turut berkontribusi sehingga dapat mendorong kemajuan perekonomian Indonesia, ikut gotong royong lah agar Indonesia ini maju. Jadi kalau pajaknya kuat, Indonesia akan maju, Bunda. Makasih Bunda. Pajaknya kuat, ekonomi kuat, ya Indonesia akan maju. Oke, baik. Terima kasih Pak Apri atas kebersamaannya di pagi hari ini. Mas Namis juga, terima kasih, dan juga para pendengar setia Radio Tuntung Panang FM yang sudah berkontribusi, dan juga Anda yang sudah setia bersama kami di 102,3 MHz. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan di pagi hari ini kembali dapat membuka wawasan pengetahuan dan juga meningkatkan peran serta kita tentunya ya di bidang perpajakan.